اللهم تقبل منا صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وقراءتنا وتضرعنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya sehingga kita masih bisa beraktivitas dan melaksanakan ibadah puasa di hari yang terakhir Ramadan ya Syekh. Hari 29 insyaallah hari bersama kita Ramadan pada tahun ini. Dan insya Allah kita besok sudah melaksanakan bertemu di bulan Syawal dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita selama 1 bulan penuh ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita dan dikembalikan terlahir seperti orang yang suci, fitrah ya Syekh. Amin. Dan semoga juga Allah mempertemukan kita di Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita laksanakan beberapa 1 bulan penuh ini, kita sudah berada di akhir Ramadan ini, berarti yang harus kita bahas ini mengenai sholat Idul Fitri Syekh. Ya, bukan berarti video ini berakhir, tidak. Artinya video ini tetap akan berlanjut membahas perkara-perkara agama yang kami anggap perlu dan sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi kita yang masih belajar agama. Artinya video ini khusus untuk edisi Ramadan, insya Allah sudah sampai di sini. Namun tetap akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya Syekh. Baik itu di mana, di warung kopi, ngopi sambil bincang-bincang agama, saya rasa tidak jadi masalah ya Syekh. Nah, cuman hari ini kita akan bahas tentang sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri ini Syekh, bagaimana hukumnya Syekh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salam dunia din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentang masalah salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hukumnya adalah hukum sunat muakkad. Karena sunat muakkad bukan wajib betul, tapi hampir wajib. Hampir wajib. Nah, sama dengan salat gerhana matahari atau bulan. Begitu juga istisqa, mohon hujan. Salat sunat muakkad semua. Dan ini sekali Rasulullah SAW menganjurkan atau sangat menganjurkan kepada seluruh umat Islam. Pernah terjadi pada Rasulullah SAW, ada laporan pada hari 30 tapi besoknya baru sampai dan Rasulullah SAW setelah tengah hari. Iya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh Bilal radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa tadi malam sudah ada yang melihat bulan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua supaya jangan lagi puasa. Nah, jadi buka sekarang. Cuma Lebaran besok pagi. Karena waktunya salat hari raya itu mulai terbitnya matahari sampai dengan tengah hari. Iya. Sedangkan ini sudah tengah hari, baru ada informasi. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan insya Allah besok pagi baru kita laksanakan hari raya. Jadi bisa diundur ya? Ya. Meskipun hari ini tidak puasa. Ya, tidak puasa. Di hukumnya adalah sunat muakkad. Artinya sunat hampir wajib, bukan wajib, hampir wajib. Ya. Baik. Artinya sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, ya. Syekh. Yang ditekankan. Dan dianjurkan semua umat Islam, sama kalanya anak-anak atau perempuan.
Kalau di Mekah tutup rumah, kosong rumah. Yang jaga rumah ada polisi di jalan. Ya, tak ada lagi rumah. Mau anak baru lahir dibawa juga. Cuma tidak masuk dalam masjid karena baru jadi. Begitu juga perempuan yang masih masih haid. Perempuan haid dianjurkan juga pergi mendengar nasihat-nasihat imam atau khatib itu. Disunatkan, cuma jangan masuk dalam masjid. Karena perempuan tidak bisa tinggal di dalam masjid. Kalau sekedar lewat boleh saja apabila tidak membahayakan, mengotori masjid. Sekedar lewat boleh, tapi tinggal tidak boleh. Jadi perempuan yang haid itu bisa saja dianjurkan juga pergi mengikuti sholat hari raya, tapi jangan masuk masjid atau di sekitar masjid aja. Di sekitar masjid aja. Mendengarkan nasihat khatib yang sedang berkhutbah. Iya. Baik, kemudian rukun-rukun sholat Idul Fitri itu sendiri, Syekh. Sholatnya? Iya. Sholatnya ya sama dengan apa namanya hari raya. Ya sama aja. Dua khutbah. Artinya karena di dalam ini juga teman wudhu. Artinya sunat muakkad juga. Sunat muakkad artinya khutbahnya. Andainya ada orang tidak sempat khutbah atau dia sendirian malah di rumah, dikarenakan tidak sempat ada permasalahan, akhirnya tinggal di rumahnya sendirian, dia sholat hari raya atau ada baca khutbah. Tidak ada khutbah. Ya, cukup 2 rakaat. Sudah. Ya sama Jumat. Kalau Jumat tak boleh begitu. Kalau khutbah apa Jumat apa hari raya boleh saja. Ya. Jadi misalnya kalau kan ada 7 takbir, kemudian di pertama 5 takbir. Nah kalau misalnya imam tertinggal atau kekurang dari misalnya yang pertama kan 7 takbir. Kalau kekurangan dia cuma 6 takbir atau kelewatan 8 takbir bagaimana? Kemudian ini sunat. Ini sunat daripada salat hari raya itu disunatkan orang yang salat hari raya takbir 7 kali setelah takbir ihram. Artinya 8 kali sih. Ihram dulu baru 7 kali. Iya. Jadi 7 itu sunat. Yang pertama adalah wajib. Jadi rukun salat takbir ihram itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan tambah lagi apa ini adalah sunat. Kemudian apa namanya apabila tertinggal karena kita lambat datang, tidak sempat takbir karena imam sudah ruku, sempat hanya takbir umpamanya 1 atau 2 tidak masalah. Bahkan takbir aja Allahu Akbar, begitu takbir ihram imam sudah ruku tak usah takbir. Karena itu sunat. Karena sunat. Terus kemudian yang keduanya bangkit dari sujud disunatkan lagi takbir 7 kali. Tapi lain daripada takbir dari bawah ini. Ini kan takbir dari ruku ini takbir intikal namanya. Jadi sudah berdiri baru takbir 5 kali. Kemudian alhamdulillah kita sudah pahami artinya takbir untuk yang dilakukan imam itu 7 kali itu adalah merupakan sunat. Apabila seseorang makmum yang sedang terlambat tidak sampai ataupun sudah ruku imamnya, maka tidak mengapa dia langsung takbir dan langsung ruku ya Syekh. Cuman adakah misalnya kalau dia makmum itu terlambat sampai masbuk bagaimana Syekh? Atau kehilangan rakaat pertama? Artinya tambah lagi 1. Tambah lagi. Jadi begitu imam salam dia berdiri tetap juga takbir 5 kali. Oh begitu. Nah, cuman biasanya jarang kita dapati orang yang masbuk ya Syekh, karena sholat Idul Fitri itu selalu diumumkan, kadang tergantung daerah masing-masing. Ada yang jam 7 pagi berarti dia sudah memang harus siap-siap. Kemudian ada jam 8 pagi, jam 9 pagi dilaksanakan. Kalaupun memang harus masbuk kesiangan atau segala macamnya, berarti tetap harus melakukan masbuk seperti sholat biasanya Syekh. Nah, bagaimana sendiri dengan khotibnya itu Syekh, ceramahnya setelah sholat, kemudian kan khotibnya sendiri itu Syekh? Disunatkan artinya khatib antara sholat
sholat itu tidak disunatkan lagi takbir. Biasanya kalau umpamanya sudah assalamualaikum, imam langsung baca khutbah atau hati langsung naik baca khutbah, dan khutbah itu disunatkan takbir 9 kali. Di khutbah pertama. Kemudian khutbah yang kedua disunatkan 7 takbir. Ya. Jadi ini sunat bahasa sunat makkah semua, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan khutbah khutbah itu bukan sunat makkah, sunat biasa. Jadi andainya sudah selesai sholat hari raya, dikarenakan ada keperluannya, tidak mengapa pergi. Oh begitu, ada kesibukan boleh pergi Syekh. Ya, boleh tidak mendengarkan khotib khutbah. Ya karena sunat. Tapi kalau kita sama sunat makkah juga, sama sholat hari raya. Jadi Imam Syafi'i itu keluarnya sunat makkah, artinya sholatnya sunat makkah, khatibnya juga sunat makkah, harus kita dengar. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal, ya sunat tetap juga mendapatkan pahala. Tapi andainya ada keperluan, boleh saja kita tinggalkan. Ya. Alhamdulillah sudah jelas sekali penjelasan mengenai sholat Idul Fitri ini, baik tata cara sholat, bagaimana sholatnya, kemudian menjadi khotibnya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin ada tambahan lagi Syekh atau nasihat bagi kami yang sudah melaksanakan bulan puasa selama 1 bulan penuh ini Syekh. Alhamdulillah. Ataupun misalnya nanti sebelum kita tutup ini dilanjutkan dengan doa, semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya Syekh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan tahun ini, insyaallah 1 bulan. Karena 1 bulan itu 29 atau 30 1 bulan semua. Artinya kita digemeling atau digemeling oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang puasa itu dia hartanya sendiri tak bisa dimakan, tak bisa minum, istrinya sendiri halal, tak bisa berhubungan pada waktu siang dan sebagainya. Juga kita dilatih juga bersabar. Jadi puasa ini betul-betul latihan kepada umat beriman. Mudah-mudahan kita semuanya dapat lulus daripada ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya disunatkan kita takbir pada malam hari raya sampai dengan sholat. Berarti dimulai maghrib nanti Syekh ya? Ya insyaallah. Mengapa disunatkan? Karena kita menang daripada perang hawa nafsu. Ya, alhamdulillah kita dapat menang daripada melawan hawa nafsu kita, sehingga kita disunatkan takbir, artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunatkan juga kita alhamdulillah bersenang-senang. Dan tidak anak-anak kita, andainya ada anak main gendang atau apa namanya itu, seperti hadro itu tidak. Mengapa kamenan hari kemenangan, hari kesenangan, maka menyusun itu tak apa-apa. Yang penting jaga. Jangan berbahaya. Kemudian perempuan disunatkan semuanya pergi melaksanakan hari raya. Biasa saya sampaikan, alangkah ruginya kita beli baju atau membuat baju yang baru lalu tidak dibawa pergi melaksanakan sholat. Jadi itu perempuan atau laki-laki. Ya, yang penting perginya jangan terlalu terlalu berlebihan. Ya, berdandan ya. Berdandan yang jangan sampai mengundang hal-hal yang syahwat. Ya, itu betul Allah Subhanahu wa taala kita. Itu sebagai itulah harapan kami ya. Dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan umur panjang sehingga kita sampai tahun yang akan datang, bahkan akan berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa cukup sampai di sini insyaallah. Dan kali kita ketemu insyaallah. Mohon doa dulu Syekh
untuk Allah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyin sallam dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa zakatana wa siyamana wa qiraatana wa tadarruana jami'a ma'ana birahmatika ya rahman rahim. Allahumma innaka afuwwun karim alimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tajal akhir ahdina fi hadhihi syahr bal ballighna ila Ramadan ila Ramadan al-akhir bi rahmatika ya rahman rahim. Allahumma la tajal akhir ahdina fi hadhihi syahr bal ballighna ila Ramadan al-akhir bi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wazidna nashkura ni'matika alaina wa ala badana anna salihan tada. Rabbana ij'al bilana hada aminan mutmainnatan rahatan min kulli bala'in wa fitnatin wa syarr waj'al ahlaha min ahli ta'atik warzuq allahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran bi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, sudah sampai saatnya kita berpisah di Ramadan kali ini dan akan tetap kita lanjutkan video-video selanjutnya membahas tentang agama di waktu yang berbeda insya Allah ataupun waktu seperti asar seperti ini. Yang jelas kami tetap melakukan pembahasan mengenai agama agar kita bisa memahami agama itu jauh lebih baik lagi. Dan semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita ya Syekh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami mohon maaf jika selama ini 1 bulan penuh ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, mohon dimaafkan. Jika kebenaran itu adalah merupakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari kami sendiri. Kami segenap kru dan bersama Syekh Ki Haji Abdul Hasim mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut Idul Fitri. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.